Hadis nomor 6, halal dan haram. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa asubhati faqad istabra ali dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himam ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza suluhat suluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari hal-hal yang samar-samar itu, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh dalam hal-hal yang samar-samar, berarti ia telah jatuh dalam wilayah haram. Ibarat pengembala yang mengembala di sekitar batas tanah pengembalaan, lalu masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki larangan. Dan ingatlah bahawa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahawa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah jasad itu seluruhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 7. Agama itu nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam قال الدين الناصحة كل لبن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat pada umumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 8, orang yang harus diperangi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka menjalankan yang demikian itu, terpeliharalah dariku darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 9, menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Syahrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakh berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang untuk kalian maka tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 10, makanan yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin fa qala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu safaru as'asa aw bara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabbi, umat'amu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun,
wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai para rasul, makanlah segala yang baik dan lakukanlah pekerjaan yang baik. Allah juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal seseorang yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut dan penuh debu. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, sedangkan makanannya barang yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan makanan haram. Maka bagaimana mungkin permohonannya bisa dikabulkan? Riwayat Muslim.